Shalom, shalom, selamat malam. Apa kabar, teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman yang join malam hari ini dalam keadaan baik ya. Saya menyapa ada Ibu Istagani, ada Ibu Listia, ada Pak Herdi. Kemudian juga ada Ibu Gita. Shalom, selamat malam. Ibu Dwi, Bu Afong, Ibu Priska. Wow, apakah suara saya terdengar? Suara saya terdengarkah? Saya mau memastikan. Oke, Ibu Christine. Senang sekali malam hari ini kita bersama-sama di dalam acara IG Live, di mana kita akan belajar dan semakin diperlengkapi untuk kita bisa menolong dan melayani rekan-rekan yang membutuhkan pertolongan. Dan acara ini diselenggarakan oleh kolaborasi antara Virtus Women dengan IC3. Dan narasumber kita malam hari ini luar biasa, yaitu Ibu Erika Fani. Siapakah Ibu Erika Fani dan apa saja kegiatannya, bagaimana pelayanannya, apa yang dilakukannya? Saya akan mengundang Ibu Erika Fani. Oke, kita tunggu sebentar ya. Saya akan mengundang Ibu Erika Fani. Oke. Kita menunggu ya Ibu Erika Fani ya. Saya juga menyapa ada Ibu Lisa. Malam, Ibu Erika. Wow, puji Tuhan. Bu Erika masih kecil, mungkin bisa dibesarkan sedikit. Belum terdengar Bu Erika? Mungkin boleh. Ya, baik. Apakah Wah, kedengaran sekarang, Bu? kedengaran dengan jelas. Selamat malam Bu Erika, senang sekali kita bisa bersama-sama malam hari ini. Iya, seneng banget. Ada teman-teman yang sudah join loh Bu Erika. Oh ya, halo semua. Halo, selamat malam. Bu Rika, saya mau mengucapkan terima kasih nih untuk kesediaannya untuk bersama-sama kita ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Dan tentunya ngobrol-ngobrol di antara kita bersama ini akan memperlengkapi saya tentunya dan memperlengkapi teman-teman yang join pada hari ini untuk bisa melayani dan menolong orang lain yang membutuhkan. Dan khususnya pada malam hari ini kita akan membahas mengenai pendampingan terminal illness. Tetapi sebelum membahas poin tersebut, mungkin Bu Erika boleh memperkenalkan diri, apa yang Bu Erika kerjakan, kemudian dari mana, berdomisili di mana, kegiatan, kemudian komunitas yang Bu Erika koordinasi. Silakan Bu Erika. Tentunya kita senang sekali untuk berkenalan. Ya, senang sekali Bu Iliana kita bisa sama-sama malam ini ya kita ngobrolin tentang pelatihan pendampingan untuk terminal illness ya. Saya adalah Erika Fani. Saya tuh pendetanya orang kanker sebenarnya. Dan saya sendiri adalah kanker ganas ya. Saya kena kanker tahun 2016. Jadi kanker saya itu adalah kanker rahim yang bermetastasis ke kedua indung telur saya, kiri kanan saya kena, juga kanker serviks, kanker indung telur ya, kanker serviks, kanker paru-paru, kanker kelenjar getah bening ya. Kemudian 2 tahun kemudian saya kena lagi nih kankernya Bu Iliana. Jadi jenis yang baru gitu ya, jenis langkah juga dan agresif gitu. Jadi kena di payudara dan hitungan bulan sudah metastasis ke kelenjar getah bening lagi. Jadi kena 7 di dalam tubuh saya. Dan saya sendiri sudah kehilangan banyak organ tubuh ya. Karena kanker itu ya mau nggak mau ya harus tidak bisa dipertahankan. Karena itulah
cara yang dokter lakukan sebelum untuk menjalani segala terapi pengobatan, yaitu dengan operasi. Nah, saya sendiri bersama keluarga tinggal di Surabaya. Ibu Liana pernah ke Surabaya ya? Betul. Dan Bu Erika di Surabaya, saya di Tangerang, kita ketemu di Jakarta ya. Kata 5 jam loh Ibu. Kita sharing selama 5 jam. Thank you loh buat sharingnya, buat kebersamaannya. Dan tentunya teman-teman nggak sabar nih untuk mendengar apa yang Bu Erika bisa sharingkan. Tadi saya mendengar bahwa Bu Erika ada ada 7 kanker ya di dalam tubuh Bu Erika ya, dan kehilangan beberapa organ tubuh. Saya turut prihatin dan saya terus berdoa untuk Tuhan menguatkan Bu Erika ya. Dan saya melihat bahwa di dalam situasi seperti ini, tapi saya melihat semangat Bu Erika dan pelayanan Bu Erika yang terus menjadi berkat. Dan khususnya juga teman-teman bisa diberkati loh dengan buku-buku yang ditulis oleh Bu Erika. Nah, saya nih memegang buku-buku yang ditulis oleh Bu Erika. Mungkin Bu Erika boleh menjelaskan buku apa saja ini, Bu? Oh iya. Ini buku Pena Erika. Ya. Ini adalah tulisan penyintas kanker ya. Kemudian ada juga buku yang berjudul Meai. Meai ini tulisan anak kami, bagaimana menjadi seorang caregiver anak. Ya, itu dia. Usia 5 tahun. Buku ini sangat memberkati. Kemudian ini mendampingimu seumur hidup. Ini adalah caregiver, kisah caregiver mendampingi orang yang dicintai sampai ke peristirahatan terakhir. Kalau ini Confident to Faith, ini ada kisah hidup saya di sini. Ya, dan ini pengharapan kala tiada pengharapan. Ini saya mengajar kelas menulis Ibu. Jadi muridnya adalah penyintas kanker gitu ya. Dan ini buku ini sangat bagus sekali menceritakan kisah hidup mereka yang diangkat dan ini menginspirasi. Juga ada Suara Berseru di Padang Gurun ya. Ini juga buku kami yang terbaru juga ya, dan juga Aku dan Duniaku. Sebenarnya saya nulis buku itu ada 17 judul buku, cuman sudah pada habis. Tidak diikutin lagi juga ada album ya 15 judul lagu juga yang akan di dalam perjalanan sebagai seorang penderita kanker. Oh ya Ibu, ya saya juga lagi menempuh pendidikan lagi, kuliah lagi juga untuk ngambil strata 3 gitu. Kuliah lagi, mengambil strata 3, padahal di dalam keterbatasan tubuh ya, dan dengan ada kanker di tubuh, terus melayani, kuliah S3, kemudian juga menulis berapa buku, menciptakan 15 lagu, dan menulis 24 buku. 17 judul buku. 17 judul buku. Nah, ada yang bertanya, di manakah bisa mendapatkan buku tersebut? Bisa follow IG dari Bu Erika, yaitu alamatnya apa? Alamat IG-nya Bu Erika boleh disebutkan? Indonesia Christian Cancer IC3, atau di Shopee juga ada. Shopee-nya Erika Arianto. Oke, Erika Arianto. Nah, dari berbagai pengalaman hidup, kemudian dari juga tentunya pembelajaran, kemudian dari pelayanan Bu Erika, di mana mendampingi para pejuang kanker, kemudian juga mendampingi mereka yang mengalami terminal illness, kemudian juga memperlengkapi para pelayan Tuhan, memperlengkapi keluarga untuk melayani, mendampingi para terminal illness. Nah, malam hari ini Bu Erika akan berbagi pengalaman yang tentunya akan memperlengkapi kita semuanya. Dan ada kata yang menarik, Bu. Bu Erika menuliskan mendampingi dengan psikospiritual healing. Nah, apa nih yang dimaksud dengan psikospiritual healing? Apa keunikannya? Dan apa yang berbeda dengan metode lainnya? Mungkin Bu Erika boleh sharing psikospiritual healing ya, Bu Erika ya? Betul. Ya, saya memakai kata itu ya, psikospiritual healing itu adalah sebuah pendekatan yang mensintesakan ya antara spiritual ya, pendekatan spiritual dengan psikologi. Jadi psikologi dan spiritual di dalam pendampingan kepada para penyintas kanker atau pejuang kanker itu. Karena psikospiritual itu beda dengan konseling, Bu Iliana. Oke. Ya, konseling dengan spiritual healing itu beda. Karena kita lebih menonjolkan juga dalam psikologi ada yang spiritual secara kerohanian. Nah, dasar kita yang kembali lagi kepada spiritual itu. Nah, itu kekuatan kita
kita, yaitu Alkitab. Oke, Ya, oke. Contohnya gimana nih, Bu Erika, penerapan psikospiritual healing? Apa yang dilakukan? iya, di dalam konseling kita tetap menggabungkan dua sisi itu. Karena kalau kita hanya menggabungkan sisi psikologi ya atau konseling, itu kan lebih kepada terapi-terapi psikolog ya, psikologi kayak CBT atau apa gitu ya. Tetapi kami memakai dengan kerohanian, spiritual itu. Contohnya kayak misalnya wanita di Samaria. Itu kan pendekatannya secara psikologi. Memang betul pendekatan secara psikologi. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus juga memakai ya itu sebagai satu counselingnya spiritual sampai dia menemukan siapa jati diri dia, siapa dia yang sebenarnya dia kehilangan identitas diri dia, dan itu sangat membantu sekali. Yang kami terapkan di dalam konseling psikospiritual kepada penyintas kanker atau pejuang kanker. Oh, luar biasa ya. Jadi integrasi antara psikologi dan juga spiritual ya. Dan tadi menarik sekali sehingga seseorang mengenali identitas dirinya. Dan itu penting banget ya, Bu Erika ya. Oke, oke. Nah, sekarang kalau kita membahas tentang pendampingan kepada terminal illness nih. Di dalam pelayanan Bu Erika selama ini, mungkin boleh men-sharingkan kepada kita, apa sih sebenarnya tujuan pendampingan terminal illness? Kenapa seseorang yang mengalami terminal illness itu perlu ada pendampingan? Iya, terima kasih Ibu Iliana ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, kenapa kami harus punya tujuan di dalam pendampingan? Karena bukan sekedar mendampingi saja ya, datang mendoakan pulang, tidak seperti itu. Jadi tujuan pendampingan kami kepada terminal illness itu adalah membawa mereka ya satu persatu itu untuk kenal siapa Tuhan di dalam cancer yang mereka alami. Bukan berarti mereka tidak kenal Tuhan, tetapi di dalam persimpangan jalan ini loh. Kanker itu susah loh, kanker itu menyakitkan. Dan kanker itu adalah salah satu terminal illness di ambang kematian antara hidup dan mati. Nah, disitulah kita mengembalikan mereka kembali untuk kenal siapa Tuhan dan mempersiapkan mereka kepada menerima diri mereka sebagai seorang penyintas kanker dan mempersiapkan mereka kepada sebuah kekekalan. Maka itulah yang kami dalam psikospiritual ini, kami juga melihat bagaimana emosi mereka, ya, bagaimana perasaan mereka yang tertuang, ya tentu itu banyak sekali. Ada juga keinginan mau bunuh diri, keinginan depresi, keinginan apapun, dan kami menggabungkan dengan apa? Yaitu spiritual, bahwa kanker itu adalah privilege dari Tuhan. Wow. Tidak semua orang mengalami hal ini. Nah, kalau Tuhan memberikan privilege itu kepada kita, dan kita juga bisa mengenal siapa diri kita, mengenal Tuhan, mau apa dengan hidup kita di dalam cancer ini. Seperti itu. Wah, saya mencatat beberapa hal nih Bu Erika. Jadi, tadi sempat dibahas bahwa seseorang yang mengalami kanker itu atau kanker, pejuang kanker ya, itu ada di dalam persimpangan, mengalami persimpangan. Jadi walaupun sudah mengikuti Tuhan, tapi ada kalanya mengalami situasi di dalam persimpangan gitu ya. Kemudian juga pendampingan terminal illness. Tadi Bu Erika sharing khusus untuk pejuang kanker ya. Menolong orang untuk penerimaan, kemudian persiapan dalam kekekalan, dan juga sebuah privilege. Privilege di mana di situasi seperti ini, bagaimana bisa terus berkarya gitu ya. Dan menjadi berkat gitu ya Bu Erika ya. Ada yang menarik sih tadi, sebelum kita membahas lebih lanjut, terminal illness itu tadi apakah hanya pejuang kanker atau bagaimana ciri-ciri kategori terminal illness nih Bu Erika? Ya, Ibu Iriana. Terminal illness itu ada bermacam-macam ya, seperti cancer, diabetes, segala macam. Tetapi yang kami layani, karena saya juga seorang penyintas kanker, ya, pejuang kanker, ini lebih fokus kepada cancer itu. Jadi kanker dan ujung kaki, cancer. Oke. Menarik banget tadi mengatakan di persimpangan tuh. Apa yang dimaksud dengan persimpangan ya Bu Erika ya? Ya, karena menghadapi kanker itu kita banyak sekali yang berkecambuk di dalam diri kita ya, antara ini bukan bicara tentang teori lagi, tetapi real yang kita hadapi. Kanker, siapa sih yang mau kena kanker? Orang yang mendengar kata kanker itu pertama kali ya pasti kaget, shock ya,
tidak menerima, bisa muncul kemarahan atau denial, ya. Aku tidak kanker, aku ini sehat. Nah, itu sebenarnya salah satu cara kita untuk menghindari dari cancer. Maka itu di dalam pelayanan kami, kita menerima, ya saya memang kanker gitu. Saya menerima itu adalah dalam tubuh saya, ya. Dan kita belajar untuk berdampingan dengan si cancer itu, hidup berdampingan seperti itu. Hidup Kami sekarang berdampingan. ya, betul. Berdampingan dengan cancer itu, berjuang bersama. Oke, berdampingan, berjuang bersama. Ini menarik sekali. Apa yang berbeda dengan tidak menerima, denial, dengan penerimaan dan hidup berdampingan? Apa yang berbeda dan apa dampaknya nih Bu Erika? Ya, berbedanya ya jelas pasti ada ya Ibu Iriana ya. Karena waktu kita menerima kanker itu, kita sadar bahwa saya ini adalah penderita kanker. Saya ini adalah pejuang kanker. Di dalam tubuh saya ada sesuatu yang terus bergerak abnormal ya, dan itu sangat merusak di dalam tubuh. Kadang-kadang kita merasa sangat lelah ya, kita tiba-tiba merasa down, emosinya kan bisa down ya, bisa sebentar kita tidak enak badannya karena sakitnya itu. Jadi kita menerima. Proses yang menerima itu sebenarnya bagian dari proses menerima diri akan membuat kita lebih ini ya, lebih menerima itu lebih membuat kita bisa menjalani hidup ini dengan proses yang lebih nyaman gitu. Waktu kita lagi kesakitan ya kita bisa menerima itu adalah bagian dalam hidup kita. Dibanding kita denial, kita menolak itu ya. Padahal si kanker itu sedang berkembang dalam tubuh kita terus-menerus. Termasuk menolak bahwa suatu saat hidup ini akan berakhir. Itu juga sulit, karena proses belum sampai ke dalam penerimaan itu. Oke. Jadi penerimaan itu adalah menerima bahwa memang kanker itu ada di dalam tubuh kita, dan itu juga sedang berkembang, lalu juga proses penerimaan bahwa satu hari hidup ini akan berakhir gitu ya Bu Erika ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit pengalaman Bu Erika, bagaimana proses penerimaan itu dari pengalaman Bu Erika sendiri. Ya, di dalam pelayanan kami di IC3, Indonesia Christian Cancer Community, kebetulan saya dan suami Pendeta Arianto adalah foundernya, pendirinya. Ya, kami memang melayani penggabungan antara psikologi dan spiritual ya. Jadi di dalam pertemuan kami selama 1-2 jam itu waktu yang sangat berkualitas. Karena kami selalu berpikir ini adalah kesempatan yang terakhir yang kita nggak akan kembali lagi. Pelayanan kami ini Ibu Iriana adalah pelayanan yang berpacu dengan waktu, ya karena cancer itu cepat. Betul. Jadi waktu bertemu dengan mereka, ya dengan counseling, dengan psikologi dan spiritual itu kita membawa mereka kepada sebuah pemahaman yang baru di dalam menjalani hidup sebagai penderita kanker. Oke, pemahaman yang baru yang seperti apa? Menarik sekali. Mungkin boleh di-sharingkan Bu Erika, ya. Pemahaman baru bahwa hidup ini tidak selalu di dunia. Kita akan menyampaikan kepada sebuah kekecewaan. Kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke sana. Ya, pasti ada kekhawatiran lah ya. Bagaimana dengan suami, bagaimana dengan anak, ya itu saya pernah di posisi itu, ya. Bagaimana dengan banyak hal, ya, yang kita harus ini. Itulah kita pemahaman baru adalah kita masih punya Tuhan. Tuhan yang akan menjaga, Tuhan akan memelihara, ya. Keluarga yang akan kita tinggalkan. Yang sekarang yang kita perlukan adalah menghadap Tuhan, memegang, membuka tangan kalau Tuhan sudah panggil waktu itu tiba. Tapi kalaupun Tuhan masih memberikan kita waktu seperti saya gitu ya, Ibu ya, masih menjalankan hidup ini, berarti ada hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Mari kita hidup berdampak, hidup berguna bagi Tuhan dan sesama, menguatkan hati sesama kita. Oke, jadi untuk mendampingi seseorang yang mengalami terminal illness, dia menerima sakit penyakitnya, kemudian dia juga persiapan untuk menuju kepada kekekalan. Namun di satu sisi, apabila memang Tuhan terus mempercayakan anugerah kehidupan, saat menjalani kehidupan, bagaimana supaya hidup terus berdampak ya. Contohnya justru seperti saya lihat dari Bu Erika ya. Mungkin teman-teman ada yang baru bergabung, Bu Erika di dalam tubuhnya ada 7 kanker, kemudian ada kehilangan beberapa organ tubuh, dan secara medis mungkin itu adalah hal yang sulit, tapi saya secara medis gimana Bu? Dokter udah angkat tangan 2016. Secara medis dokter udah angkat tangan di 2016, dan Bu Erika menjalani kehidupan yang masih dianugerahi dengan terus melayani untuk menjadi berkat ya. Inilah yang dinamakan kehidupan berdampak. Oke, luar biasa Bu Erika.
Nah, kita akan masuk nih Bu Erika, hal yang mungkin ditunggu dan saya juga ingin belajar. Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pendampingan terminal illness, khususnya misalnya ada teman yang di dalam terminal illness, ataupun kami yang melayani di gereja, di komunitas, kemudian juga kunjungan, ataupun konseling, apa saja yang perlu kami persiapkan, yang kami ketahui, yang secara khusus untuk mendampingi mereka atau pejuang kanker di apa ya, maksudnya mengalami terminal illness. Ya, silakan Bu Erika. Terima kasih Bu Ili ya, pertanyaannya sangat bagus. Apa yang harus kita persiapin ya dalam pendampingan yang kita kunjungi kepada para pejuang kanker ya? Yang pertama yaitu doa. Kenapa itu penting? Karena waktu kita akan mengunjungi orang yang sakit ya, kita hanya bisa minta kekuatan Tuhan. Setiap orang yang sakit kanker itu berbeda-beda dan unik ya, tidak sama, nggak bisa dijadikan produk rata gitu ya. Ini semua harus seperti ini, enggak. Datang doa pulang ya, itu bukan begitu. Tapi kita doa untuk pribadi kita. Tuhan persiapkan aku akan mengunjungi dia. Apa yang harus kulakukan? Kita minta Tuhan yang menolong membantu kita dalam situasi nanti kita berjumpa orang kanker ya. Yang kedua, selain doa, yang kedua adalah badan kita. Badan kita ini harus fit. Jangan kita batuk, pilek, tenggorokan sakit, atau apapun ya dalam tubuh kita yang nggak fit. Kenapa? Karena rentan bagi si penyintas kanker itu yang sedang mengalami pengobatan ya. Jadi kita harus tubuh yang fit. Ya, kalau perlu kayak saya ya, saya adalah pejuang kanker, saya harus menghias wajah sedikit Bu Iriana supaya kelihatan segar. Ya, itu sangat berpengaruh. Ya. Yang ketiga, kita juga harus ada data. Ya, data bahwa informasi apa yang kita terima dari si penyintas kanker ini, ya, itu akan kita gunakan nanti untuk psikospiritual nanti, waktu kita bercakap-cakap mendampingi dia. Meskipun itu memang tidak lengkap. Nanti di dalam pertemuan yang keempat itulah ya, kita bertemu dia, kita bisa membangun sebuah relasi, ya, jadi ada raport di dalam konseling. Ya, jadi kita bisa membangun relasi, saling mengerti, ya, memahami, mengerti tentang dia gitu. Oke. Doa ya, doa itu persiapan untuk kita sendiri ya, bagaimana nanti kita akan berhadapan dengan pejuang kanker. Kemudian juga selain doa, fisik, ternyata penting banget fisik ya, sehat, kita perlu sehat. Ya, terus penampilan kita tadi ya Bu Erika cerita. Kemudian data nih Bu Erika, yang ketiga data, dan yang keempat masuk dalam pelayanan. Mungkin boleh info yang dimaksud data apa saja yang kita perlu ketahui pada saat kita mengunjungi mereka Bu Erika? Iya, misalnya data ya, kita tahu dia penyintas kanker. Oke, kanker apa? Stadium berapa? Gitu ya. Namanya, itu data-data itu yang membantu kita. Sehingga nanti waktu kita dengan dia, kita sudah punya data itu yang kita bisa pegang gitu. Supaya jangan sebutnya namanya salah, juga nggak enak kan? Seperti itu. Sebentar ya, ada pertanyaan ya. Nah sebelum kita lanjut ya Bu Erika ya, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin boleh menulis di komen ya. Gitu, seandainya nanti ada waktu, nanti akan diusahakan untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, jadi data jangan sampai salah sebut nama ya, gitu ya. Kemudian apa sakitnya dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah tadi kita mulai membangun relasi di dalam pelayanan konseling dan kunjungan. Apa nih yang dilakukan nih pada saat kita bertemu dengan mereka, Bu Erika? Dan bagaimana mungkin Bu Erika boleh cerita ya, betul, pengalaman-pengalaman Bu Erika ya. Ya, selama percakapan kami di dalam konsep yang keempat itu ya, raport di dalam konseling itu, kita membangun relasi sampai dia percaya kepada kita, dia nyaman kepada kita. Nah, kalau kita mengunjungi mereka ini ya, membangun relasi, kita jangan sampai terkesan itu terlalu menekan sampai dia nggak nyaman. Bahkan untuk duduk di dia, misalnya dia berbaring, itu pun kami harus izin, ya. Bolehkah saya samping ibu, gitu ya? Bolehkah saya memegang tangan ibu, misalnya? Itu harus izin. Penyintas kanker nggak nyaman. Ya, duduk di sampingnya itu malah membuat dia tambah sakit, gitu. Nah, itu kita mesti mengerti itu.
Seperti Oke. itu, Ibu. Oke, awalnya adalah membangun relasi ya, supaya mereka nyaman. Apalagi, tadi salah satunya adalah meminta izin kalau ingin memegang tangan atau duduk di samping. Apalagi di area membangun relasi, supaya mereka merasa nyaman. Bukan kadang-kadang, seringkali kalau kita datang, kita tuh bingung, kita tuh mesti ngomong apa, bagaimana menyapanya, bagaimana memulainya, gitu Bu Erika. Ya, kita mendengarkan ya, karena saya melihat bahwa itu butuh untuk didengarkan. Kalau kita bilang mereka jauh lebih berdoanya lebih banyak sama Tuhan karena sakit itu ya, Juga ya, betul gitu. doanya. Ya, kalau kita bilang semangat, sabar ya, mereka itu jauh lebih sabar gitu ya, menghadapi sakit kanker, mereka jauh lebih sabar. Jadi sebenarnya kita harus membangun kepercayaan dan mendengarkan apa yang mereka rasakan, ya mereka sedang hadapi ketakutan atau apapun, ya kita mendengarkan. Itu jauh lebih membantu bagi si pejuang kanker. Oke, mendengarkan apa yang mereka dan saat mendengarkan bagaimana sikap kita nih Bu Erik? Ya, sikap kita yang menyimak, Bu. Menyimak dia, ya. Nah, saya menjumpai gini, Bu. Ada ya, orang mengunjungi orang kanker itu takut sekali. Sampai dia dari ujung pintu, si penderita kanker diranjang. Itu jauh sekali tempat. Ibu kanker itu tidak menular. Ya, kanker itu tidak menular. Dan mereka yang terbaring sakit, ketika pengunjung datang di ujung pintu, itu sebenarnya udah satu sikap penolakan bagi si penderita kanker. Tidak bisa membangun percaya. Ibu bayangkan ya, di dalam pelayanan kami, ya di dalam IC3, itu tidak ada jarak loh melayani mereka. Ya, penderita kanker itu ada yang sudah sampai pecah, ya itu sampai keluar nanah, keluar darah, dan memang menimbulkan bau yang tidak nyaman bagi kita. Gitu. Tetapi itu kita nggak boleh sampai terpisah jauh. Ya, saya ingat sekali, saya duduk di samping dia, ya. Saya pegang tangan dia, dan itu memang tercium bau. Kadang-kadang dia nggak bisa dengar, saya harus membisikkan di telinga dia. Nah, itu sebuah pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ada gerakan hati ketika saya melihat dia, saya harus mencium perempuan ya, tentu perempuan, kening dia gitu ya. Dan itu menimbulkan rasa haru sampai dia bilang, saya sangat dikuatkan, saya diterima sebagai seorang pejuang kanker. Jadi kita harus membangun satu relasi yang baik. Jangan dari ujung pintu sampai keranjang, ya, bahkan jauh sekali. Itu sulit rasanya untuk membangun sebuah pendekatan. Oke. Jadi keberadaan kita juga secara fisik itu ini sangat berdampak ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih Bu Erika ya. Apa yang perlu ditanyakan dan bagaimana menghibur mereka gitu. Tentunya kita perlu berhati-hati di dalam apa yang kita sampaikan. Satu sisi memang kita mendengarkan, namun kan di satu sisi kita nggak berdiam diri ya. Ada hal-hal yang kita sampaikan. Nah, perkataan-perkataan apa dan pertanyaan-pertanyaan apa nih Bu Erika yang sangat menolong? Ya, karena saya memang berkecimpung di dunia ini, ya, saya seorang penyintas kanker 7 ya dalam tubuh kansernya. Dan juga saya sekarang mendampingi ya sebagai psikospiritual healing buat mereka. Waktu datang kepada mereka ya tidak ada pemisahan. Jadi saya benar-benar datang. Memang waktu masa pandemi agak sulit ya, tetapi sekarang kan sudah agak lebih baik ya. Nah, yang saya lakukan ya saya menyapa dia ya. Saya ya apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikir, kamu mau apa gitu ya, apa yang kamu mau sekarang. Nah, kita akan mengalir dalam percakapan itu, ya. Nah, hindari kata-kata yang menghakimi. Kamu pasti punya dosa, kamu harus pengampunan. Nah, itu kata menghakimi. Sebenarnya bukan orang kanker aja kok yang mengalami begini. Kebetulan dia kena kanker aja, gitu ya. Jadi jangan, gimana, ya. Dengarkan cerita dia. Dan juga jangan jadi dokter-dokteran. Oh, kamu harus minum ini, harus ini. Apalagi ketika dia bingung dengan pengobatan nih, Bu Iliana, dia bingung. Harus ini bagaimana? Nah, kita jangan langsung harus ini ya, nanti kamu harus ini pasti benar ya, itu jangan. Juga kisah hidup orang, nih si Bu Erika aja sembuh, masa kamu nggak sembuh? Itu menjatuhkan mental gitu. Jangan. Itu yang perlu dihindari ya.
Betul. Jadi kita cukup mendengarkan ya apa yang dia rasakan. Nah, di dalam itu kita butuh kepekaan dari Tuhan ya kepada kita. Contoh begini, waktu saya mengunjungi orang cancer, ya, dia bilang saya itu ingin sekali anak saya sekolah gitu ya, anaknya masih SD, sekali anak saya sekolah, dan saya ingin suami saya pulang gitu ya, melihat saya karena pekerjaan dia nggak pulang. Nah, ini kan kebutuhan ya di dalam pendampingan. Nah, itu bagaimana peran kita untuk menolong dia. Oke. Ini menarik nih. Tadi kita nanya apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu mau. Terus dia menjawab, saya ingin suami saya datang mengunjungi saya. Lalu peran kita gimana setelah mendengarkan pernyataan-pernyataan mereka? Kalau mereka menceritakan perasaan, kita dengarkan ya Bu Erika ya. Tapi kalau mereka bilang saya mau A, B, dan C, bagaimana peran kita, Bu Erika? Ya, saya sih biasanya akan mewujudkan, Bu. Itu saya pasti ya dengan hikmat dari Tuhan. Misalnya kasusnya suaminya kerja di luar kota. Ini kan kasusnya ya. Iya. Itu punya telepon genggam kan. Telepon genggam. Saya sebagai orang yang membantu, saya akan telepon dia. Begitu. Dengan video call. Nah, itu sangat membantu sekali. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu rasakan? Ya, anak nggak mau sekolah. Saya panggil anaknya, ayo sini dekat mama. Nah, membawa mereka kepada Tuhan. Ini ada kasus ya Ibu, yang dulu kami layani. Ini seorang ibu yang baring, nggak berdaya di tempat tidur. Karena kansernya udah stadium akhir, dan itu sudah metas. Badannya ya ini ya fisiknya udah lemah gitu ya. Kemudian saya ngobrol sama dia mendengarkan dia, saya menggabungkan semua apa yang dia rasakan dan mengembalikannya tentu kepada Tuhan di dalam hidup dia. Tetapi ada satu permintaan dia. Rupanya dia lagi nggak cocok dengan anak-anaknya. Ya, dia seorang single, dia nggak cocok dengan anak-anak. Saya menangkap itu. Maka itu hari itu juga saya minta anak-anaknya ketemu mama hari ini juga, ya. Minta ketemu dan yaitu mereka bisa mamahnya yang terbaring tiba-tiba bisa bangun dan memeluk mereka 3 saudara menangis, 2 anaknya dengan ibunya menangis ya, memeluk, minta maaf, dan apa yang mereka rasakan mereka ngobrol, ternyata salah komunikasi aja ya di antara ibu dan anak. Tapi selesai itu lega sampai dia bilang, terima kasih Bu Erika, saya lega sekali. Kalaupun Tuhan panggil saya pulang, saya sudah tenang. Anak-anaknya mendengarkan. Ya, dan itu sebuah pelajaran. Iya, betul. Jadi salah satunya adalah kita memediasi apa permintaan mereka dan kerinduan mereka, di mana mungkin mereka sulit untuk menyampaikan kepada keluarga atau menyampaikan kepada yang bersangkutan. Kalaupun ini kita melayani sebagai konselor, kita juga, kalaupun kita bukan melayani sebagai konselor, kita sebagai keluarga yang mendampingi atau rekan yang mendampingi, kita bisa praktekkan hal tersebut ya Bu Erika ya? Tapi ada area tertentu yang privasi, yang kita ikut-ikutan. Ya, jadi kita misalnya minta hikmat Tuhan membantu kita. Apakah ini bisa kita bantu? Ada area yang memang kita nggak bisa masuk. Jadi kita nggak bisa terlalu Iya, memang itu perlu hikmat banget ya. Makanya tadi poin pertama adalah berdoa ya Bu Erika ya. Betul banget. Bu, ada yang saya mau tanya nih, ada dari pertanyaan dari rekan-rekan yang hadir, dan ini pertanyaannya bagus ya. Apakah kita boleh membahas tentang penyakitnya? Tadi Bu Erika sempat bahas mana yang perlu dihindari, mana yang boleh dibahas, tapi belum menyinggung apakah kita boleh membahas penyakitnya, bertanya sakitnya, stadium berapa, dari mana ke mana, dan sudah berobat apa aja, gimana nih Bu Erika? Ya, terima kasih ya. Di dalam pelayanan kami sebenarnya menjumpai 2 tipe orang. Yang pertama adalah orang yang tidak mau keluarganya kasih tahu dia sakit apa. Jadi ini kita datang itu tidak membawa dia jenis sakit apa. Ya, itu karena ada hal tertentu. Ya, ada juga tipe orang yang dia sendiri nggak mau kasih tahu sakitnya kepada keluarga. Nah, ini. Iya. Nah, ketika kena kanker, orang akan merasa terisolasi ya. Itu seperti tertarik semua dan itu tidak nyaman bagi dia. Maka itu kenapa kita perlu data waktu sebelum kita datang. Poin yang tadi yang ketiga itu, supaya kita jangan terkesan seperti menyelidiki, kepo, itu melelahkan gitu. Jadi kita perlu datang sebagai
Kalau saya sih sebagai psikospiritual ya, mungkin teman-teman sebagai sahabat yang mendengarkan, dia bertanya, kita lihat kalau dia sudah tidak masuk dalam situasi tidak nyaman, jangan diteruskan. Oke, saya jadi menarik tadi kata kepo gitu. Jadi sebenarnya pada saat kita bertanya, poin kita bertanya apa? Poin kita itu bertanya untuk keingintahuan kita, kemudian atau poin kita bertanya untuk menolong para pejuang dan para penyintas ini untuk berproses ataupun untuk bisa bercerita, mendapatkan kelegaan, kenyamanan, membantu mereka. Itu ya Bu Erika ya poin pertanyaan kita ya. Dan poin yang kita sampaikan, poin yang kita sampaikan juga hindari untuk membuat mereka semakin tertuduh atau terhakimi dan sebagainya. Nah, Bu Erika, ada pertanyaan lagi nih. Apa ya yang perlu kita lakukan atau bagaimana kita bisa membantu untuk mereka yang mungkin masih dalam tahapan denial? Tadi ada pertanyaan dari yang hadir. Bukankah saat kita mendampingi kita akan menolong mereka supaya mereka bisa acceptance, menerima kondisinya? Gimana nih Bu Erika kita mendampingi mereka? Ya. Khususnya mungkin kita kalau keluarga ataupun kita rekan di dalam gereja, bagaimana nih? Boleh share tips-tipsnya. Susah Ibu Ilmi dan teman-teman ya, karena biasanya mereka akan jawab begini, kamu kan belum pernah ngalamin kanker dan akan terima gitu kan, tapi kalau kamu di posisi saya, bisa nggak kamu seperti ini? Nah, ini sering kali saya jumpai begini. Maka itu kenapa Tuhan mengizinkan saya harus kena kanker relapse 2 kali. Sebenarnya relapse bukan ya. Jadi kankernya jenis yang baru lagi tumbuh. Karena kanker yang pertama dengan kanker yang kedua itu beda. Ya, beda sekali. Secara fisik, secara pemikiran itu berbeda banget gitu ya. Maka itu memang itu kesulitan bagi teman-teman yang tidak mengalami, tetapi bagi saya sih kita cukup mendengarkan aja. Nanti proses denial itu memang itu bagian hidup yang dia masih di tahap itu, itu. Oke. Jadi nggak bisa dipaksakan untuk tahap yang selanjutnya. Gitu. Oke. Apa yang kita bisa bantu nih Bu Erika? Misalnya saya atau teman-teman, apa yang bisa kita bantu pada saat mereka sedang masih berada dalam tahap denial? Ya, yang kita bisa bantu yaitu pasti dukungan secara emosi ya, dukungan kita secara emosi, bagaimana ya mereka mungkin bisa menceritakan, karena emosi itu juga sebenarnya kompleks ya, kompleks ya. Jadi bisa ya kompleks karena setiap orang itu kan beda-beda ya, ada yang extrovert, ada yang introvert, ada yang emosinya yang rada sanguin, melankolis, itu beda banget dalam menyikapi tentang cancer. Maka itu yang bisa kita lakukan adalah dukungan secara emosi. Jadi biarkan dia memang emosinya di introvert, jangan dipaksa ekstrovert gitu ya. Memang itu dukungan dia. Terus dukungan yang berikutnya ya kita belajar untuk kebutuhan dia apa gitu ya. Yang seperti itu. Saya sih melihat memang kita harus mengunjungi orang pejuang kanker ataupun cancer itu yang memang harus memadukan bahasa kasih kita juga yang dia miliki gitu. Jadi seperti itu. Penting. Iya. Kita juga perlu pahami bahasa kasih dia ya. Saya pernah ya gimana Bu Erika? Ya, penderita kanker itu di rumah sakit. Ya, dan saya nggak tahu 3 hari dia berdoa lagi jalanin kemo, dia berdoa minta anggur hitam sama Tuhan. Bayangin dia cuma doa, dia tidak ngomong ke siapa-siapa. Di hari yang ketiga saya datang dengan suami saya Pendeta Arianto, kami ke Jakarta, ya kami tinggal di Surabaya, dan entah kenapa kok tergerak hati mau cariin anggur hitam, ya, dan saya bawain anggur hitam dengan suami ke sana. Ibu ini tahu apa yang terjadi. Ketika dia lihat anggur hitam, dia nangis loh. Dia bilang begini, saya berdoa 3 hari sama Tuhan, minta anggur hitam, dan saya tidak tahu jawabannya. Dan hari ini di depan mata saya anggur hitam ada. Maka itu saya melihat Tuhan itu hidup, Bu Erika. Luar biasa loh. Luar biasa. Itu sesuatu yang nggak pernah terpikirkan kami gitu. Kami bisa membawa ini. Sekali lagi, maka itu kita perlu doa di dalam mengunjungi para penderita kanker. Sangat perlu mengandalkan Tuhan dan juga hikmat dan kepekaan dari Tuhan ya Bu Erika ya. Betul. Ya. Nah, tadi saya sempat mendengar Bu Erika sharing tentang denial dan ada tahapannya.
kalau saya mendengar dari tahapan proses dari Kubler-Ross ya, bahwa seseorang yang mengalami terminal illness itu ada tahapannya. Yang pertama, dia adalah shock waktu mendengar sakit penyakit gitu ya, waktu di info tentang penyakitnya shock, lalu pasti di awal akan ada di tahapan denial, nggak percaya dan nggak bisa terima. Dan pada saat ada di tahapan denial, kita hindari untuk menyampaikan kata-kata seperti yang tadi Bu Erika sampaikan ya, tabah, berdoa, kamu salah apa. Tapi pada saat dia di tahapan denial, kita dengarkan aja, walaupun dia mengekspresikan perasaan dia, sikapnya dia, walaupun denial, justru kita mendengarkan, karena pada saat didengarkan apa emosi dia, kemarahannya, kemudian ketidakpercayaannya, kesedihannya, kekecewaannya, bahkan mungkin dia seperti apa ya namanya ya, ada kemarahan-kemarahan yang diungkapkan, kita dengarkan, lalu pada saat melewati nanti tahapan denial itu akan masuk ke dalam tahapan acceptance. Jadi mendampingi dan mendengarkan itu justru menolong dia untuk memasuki tahapan selanjutnya, acceptance. Gitu ya. Oh oke, sorry. Sebelum masuk tahapan acceptance, denial, sebelum memasuki tahapan acceptance, dia akan masuk dulu ke memproses emosi ya. Seperti grieving, memproses emosi, ya. Shock, denial, kemudian grieving, memproses emosi. Nah, disinilah tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau dia sedang meluap-luapkan emosi, naik turun, kemudian dia nangis, atau dia merasa down, dia merasa tanpa pengharapan, kan ada dialami di masa-masa seperti itu. Justru kita ini akan sangat menolong jika kita menjadi pendengar dan menerima emosi-emosinya dia. Saat kita menerima emosinya dia, maka dia mulai bisa juga menerima kondisinya. Setelah mengalami tahapan yang grieving, yang menurun, lalu disitulah baru masuk ke tahap penerimaan. Begitukah Bu Erika? Betul banget Ibu. Menerima. Betul, menerima. Oke. Jadi penting banget ya untuk memasuki tahapan penerimaan, ada step-stepnya. Shock, denial, kemudian grieving, yang kelihatannya turun, depresi, emosi bergejolak, dan sebagainya. Kita menerima dia, mendengarkan, nanti pada saatnya dia akan masuk ke dalam tahap acceptance. Oke, Bu Erika, nah ini saya juga ingin bertanya ya, apa ya namanya ya, tadi sempat membahas bahwa mendampingi terminal illness itu adalah untuk persiapan menuju kekekalan. Ini seperti apa persiapan menuju kekekalan, kemudian apa yang kita bisa bantu nih, lalu bagaimana menolong mereka untuk hal tersebut? Tentunya supaya orang itu tentunya supaya ya para pejuang kanker itu tetap bersemangat, namun di satu sisi tadi Bu Erika juga sempat bahas persiapan menuju kekekalan. Bolehkah di sharingkan kepada kita Bu Erika? Iya. Di dalam pelayanan kami ya Ibu Iliana, kami melihat orang kanker ini memang sudah sangat lemah ya, dan melihat bahwa ya ini memang harus bicara tentang kekekalan. Jadi mempersiapkan dia untuk menghadapi kematian. Seperti itu. Juga untuk pihak keluarga, para pendamping kami juga. Jadi momen itu kami pakai sebagai satu kesempatan pihak keluarga dengan penyintas kanker ya, untuk bicara heart to heart, difasilitasi oleh kami. Karena itu bisa aja jadi pembicaraan yang terakhir dan belum tentu mereka terpikirkan ya untuk melepaskan, dan itu memang bagian yang sangat menyedihkan. Contoh begini. Ya. Waktu itu kami ditelepon oleh seorang penyintas kanker. Kemudian dia bilang, Bu Erika, saya sudah mau mati. Saya mau mati rasanya. Dan dia bilang, saya ingin sekali. Saya menangkap satu pesan bahwa dia khawatir sekali meninggalkan anak-anak. Kemudian saya bilang suami Pendeta Arianto, bolehkah besok pagi kita ke Jawa Tengah, kita berangkat sama-sama? Dia bilang boleh, kami berangkat. Nah, ternyata kami ketemu dia, percakapan 2 jam. Tentu dia nyaman ya, saya tanya kamu nyaman nggak? Nyaman, oke kita bisa ngobrol. Itu adalah percakapan yang mempersiapkan dia untuk berpulang. Itu persiapan, kemana kamu akan pergi? Kemana kamu, siapa Tuhan? Ya, kemana kamu akan pergi? Mempersiapkan dia untuk melepaskan semua. Anak-anak pun kami persiapkan, ya, untuk apa? Melihat ini sudah nggak bisa berlambat-lambat.
kita nggak tawarkan produk mujizat, ya, karena ini sudah melihat sudah waktunya, waktu Tuhan. Dan Tuhan bilang, hidup adalah keuntungan, mana ya? Mati adalah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Ya, itu poin. Mati itu kita ketemu Tuhan gitu, jauh lebih indah daripada apapun yang kita dapati di dunia gitu ya. Tapi kita harus persiapkan kepada keluarga. Benar. Setelah itu kami pulang, Ibu Irena tahu 3 hari kemudian dia masuk ICU, ya. Dan saya masih diizinkan untuk telepon ke dia, ya, oleh pihak keluarga. Tetap kembali kepada persiapkan dia untuk pulang, persiapkan dia untuk pulang, doa dia untuk pulang, menerima Tuhan, dia menyambut tangan Tuhan ya segala macam. Dan berapa hari kemudian dia meninggal dunia. Di dalam acara kedukaan, anaknya yang masih SMA dia ngomong di depan, ya itu tanpa saya juga terkejut, dia ngomong di dalam ibadah penghiburan. Dia berterima kasih kepada kami yang sudah mempersiapkan mama untuk pulang dan mempersiapkan kami anak-anaknya di saat-saat terakhir. Jadi itu penting Bu Ilian. Itulah sebuah pendampingan spiritual healing, ya, termasuk mempersiapkan di dalam kekekalan. Oke, mempersiapkan di dalam kekekalan. Nah, yang saya mau tanyakan ya Bu Erika ya, pada kita nih saat melayani kita nih bingung nih antara ya untuk tetap mengencourage, menyemangati, tetap semangat, tetap berjuang, semangat, menantikan mujizat, menantikan kesembuhan. Namun di satu sisi adalah mempersiapkan dalam kekekalan. Kita bingung kalau yang mana yang harus kita lakukan nih. Di kebingungan apa sih sebenarnya kapan, apa dan bagaimana dan kapan, di mana kita terus untuk tetap menyemangati, namun di satu sisi mempersiapkan untuk kekekalan. Mungkin Bu Erika boleh kasih tipsnya ya, karena terus terang itu yang seringkali membuat kita bingung saat melayani, ya. Betul. Dan itu paling susah bicara kematian. Betul. Dan iya. Nanti setelah ini mau bertanya, apa yang disampaikan kalimatnya seperti apa kepada penderita dan juga kepada keluarga. Mungkin Bu Erika boleh berbagi tipsnya, Bu Erika. Ya. Saya selalu bilang kepada pendamping ya, caregiver, keluarga, kita nggak bisa berpikir orang yang kita cintai ini hidup untuk 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Itu namanya kamu menyusahkan dia gitu. Karena apa? Karena badannya sendiri mulutnya bicara semangat, tapi badan ini udah nggak sanggup, nggak kuat, apalagi dia sudah di dalam ketidaksadaran. Entah dia tiba-tiba bisa hilang sadar, ya. Terus atau kankernya kita lihat sudah metas sampai kemana-mana dan dia sudah nggak berdaya, ya itu kita udah lihat secara realita, ya. Dan kita lihat itu, disitulah kita mempersiapkan keluarga pun harus smooth, ya. Jangan bikin mereka gitu, ya. Jangan. Itu ada yang kami lakukan di lapangan. Sampai itu keluarga bisa diajak secara pelan-pelan, ya, dengan smooth untuk melepaskan orang yang dicintai. Kami juga baru saja mendampingi seorang ibu, ya. Ibu ini adalah ibu yang sangat dicintai oleh, dan sekarang kena cancer, ya. Sebenarnya sakitnya udah banyak, tapi bertahan hidup, ya. Ada jantung, ada autoimun, dan terakhir ini kanker. Nah, anaknya tuh nggak siap, ya. Dia bilang jangan doain meninggal, dia pokoknya nggak siap. Baik, saya tidak nyinggung itu. Saya tidak nyinggung itu, ya. Tidak memaksa, ya. Memaksa. Tapi saya punya strategi sendiri yang tanpa sadar sedang membawa dia mempersiapkan ibu untuk meninggal, ya. Itu ada ya, strateginya gimana Bu Erika? Secara apa ya namanya ya? Mungkin kita bisa belajar gitu ya. Iya. Yang kemarin itu saya caranya ya ini, mamanya kan sudah tertarik, ya. Ntar hilang, ntar sadar, hilang, ntar sadar. Saya cuma bilang sama anaknya, ya itu kembali lagi, apa yang kamu mau, ngomong sama mama. Apa yang kamu ngomong sama mama. Kamu mau minta maaf apa, ngomong sama mama. Kenangan apa yang indah biar mama tahu, kamu cerita aja sama mama. Nah itu seperti itu Ibu. Dan itu pertanyaan yang powerful banget ya, dan pertanyaan yang menyentuh ya. Yes, dan saya tahu ini nggak lama meninggal. Kita bisa lihat Ibu ya dari orang itu, dan benar sih hari kemudian berpulang. Wow.
Oke, oke Bu Erika, thank you banget loh buat sharingnya, dan tanpa terasa waktu kita tinggal 10 menit lagi gitu ya. Thank you buat sharingnya dan tips-tipsnya yang memperlengkapi kita. Dan tentunya saya juga mendengar bahwa Bu Erika juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pendampingan terminal illness, lebih mendetil lagi. Kemudian juga bagaimana bertanya secara detil, kemudian juga bagaimana berhadapan. Nah, nanti teman-teman yang rindu untuk semakin diperlengkapi juga nanti bisa menantikan pelatihan-pelatihan yang akan diadakan oleh Bu Erika. Jadi jangan lupa follow Instagram dari Bu Erika, yaitu Indonesia Cancer Community underscore IC3 ya, IC3. Oke, Bu Erika. Adakah hal-hal yang ingin diumumkan, program-program yang akan diadakan terkait dengan pendampingan, terkait dengan pelayanan kepada penderita, pejuang, ataupun terminal illness? Mungkin silakan Bu Erika bisa sharing, tentunya teman-teman rindu banget untuk bisa belajar lebih lagi. Ya, mungkin teman-teman ada yang baru bergabung. Saya adalah Pendeta Erika Fani. Saya pernah 7 kanker dalam tubuh saya yang dokter sudah angkat tangan, mengatakan hidup saya tinggal menghitung hari. Tapi sampai hari ini saya masih ada bersama kalian. Dan kami melayani untuk IC3. IC3 itu adalah Indonesia Christian Cancer Community, ya, sebuah komunitas para penyintas kanker. Dan mereka yang mendampingi kan sudah ada yang meninggal dunia. Lalu yang para caregiver mau diapain? Kami punya IC3 Filia, yaitu para single parent, ya, yang satu komunitas lagi yang kita melayani, dan ada rumah tenang IC3 satu visi yang melayani konseling untuk mereka yang terminal illness, mereka yang berduka. Dalam waktu dekat ini kita sedang akan mengadakan tanggal 1 sampai 2 Mei, yaitu pendampingan terminal illness, ya. Jadi untuk mereka yang berjuang dalam kanker dan 1 orang pendampingnya, ya, suami, anak. Jadi 2 orang, ya. Itu tidak banyak, hanya 10 orang, berarti 5 penyintas kanker dan 5 caregiver saja yang kami akan dampingi di dalam sebuah retreat keheningan yang akan kami buat. Ada beberapa modul, ya, yang kami kerjakan, dan itu akan membantu teman-teman untuk melihat, ya, lagi ke dalam diri kita, dan kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, ya. Itu akan diadakan di kota 1 sampai 2 Mei. Teman-teman kalau mau ikut, ya, silakan saya gitu, ya. Seperti itu, Ibu. Oke, kemudian Bu Erika tadi juga membahas bahwa tidak mudah ya bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pejuang kanker. Dan bagaimana berjuang menjalani kehidupan setelah ditinggalkan pasangan, itu juga penting ya Bu Erika ya. Dan Bu Erika ada acara Tea with God untuk single parents, yaitu mereka yang mungkin kehilangan pasangan. Mungkin Bu Erika boleh sharing acara tersebut? Tea with God itu adalah sebuah tema, ya, di mana kita bisa minum teh dengan Tuhan. Itu sebenarnya sebuah tema yang ada modulnya. Itu tanggal 6 sampai 7 Mei, ya, itu di Bali. Kita akan buat acara itu di Bali hanya untuk 20 peserta aja. Tapi nggak banyak. Itu memang akan secara lebih dekat gitu, ya, spiritual healing itu. Teman-teman kalau mau ikut silakan. Syaratnya adalah dia seorang single parent, ya, single parent, nanti menginap 1 malam, itu ada makan bersama juga yang disiapkan oleh kami. Kemudian kami juga membuka kelas menulis, Ibu Iliana. Kelas menulis saya ini adalah guru menulis, ya, untuk para terminal illness. Jadi kami sudah mengeluarkan beberapa karya. Ada murid-murid kami yang menyerahkan karya kemudian berpulang meninggal dunia. Ada yang mengerjakan tulisan kemudian berhenti 15 jam di operasi kanker. Ada juga yang menyerahkan karya tapi mesinnya berhenti, ya. Ya sudah, sadar lagi. Dia ketemu saya, dia tulis lagi, itu amazing, ya, banyak kali mengerti. Ada juga yang menulis itu, ya, dia dalam keadaan duduk di kursi kita, ya. Waktu dia menulis dan dia menyerahkan, dia senang sekali dan tidur dengan buku-buku. Jadi menulis itu adalah salah satu ya, kesembuhan yang pasti akan membantu. Teman-teman berminat, silakan menulis single parent, menulis anak dan juga menulis itu masuk. Kelas menulis. Oke, sehingga bisa membagikan sebuah legasi juga ya, dan juga melalui tulisan juga bisa memberkati ya Bu Erika ya.
Dan infonya nanti, kenapa Bu Erika silakan? Itu yang Virtuis itu ya, yang Oh, oke. Itu juga sangat baik. Saya sebutkan Iya. Ya, jadi kami juga mau menginfokan bahwa di tanggal 18 April itu kami membuka batch dari pemuritan Virtuous Women. Namun apa yang berbeda dari pemuritan lainnya bahwa di dalam pemuritan ini satu komunitas, satu peserta, satu kelompok itu pesertanya adalah life warrior, para pejuang. Jadi kami mengundang para pejuang, kemudian cancer survivor untuk bersama-sama belajar, dan di dalam pembelajaran itu kita akan belajar bagaimana juga mengelola emosi, mengelola pikiran, kemudian ada grup-grup untuk saling sharing, untuk saling menguatkan. Bu Erika sudah join kelas ini ya Bu Erika ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, kita belajar bersama-sama dan juga kita berbagi bersama-sama ya Bu Erika ya. Dan tadi juga sempat membahas penting sekali untuk para pasangan yang ditinggalkan, bagaimana berjuang sebagai single parents. Kita juga akan ada IG Live berikutnya untuk membahas mengenai single parent yang akan diadakan pada tanggal 27 April jam 18.30. Catat ya tanggalnya ya, 27 April jam 18.30. Dan yang terakhir mungkin untuk mensupport dan donasi bagi IC3, bagaimana nih informasinya? Dan juga jika membutuhkan layanan konseling terminal illness, Bu Erika bisa memberikan informasi kepada kami? Ya, IC3 itu di bawah Yayasan Satu Visi Bagi Indonesia. Ya. Saya ada cantumkan nomor rekeningnya ya ke BNI. Kemudian kalau teman-teman mau kontak saya deh ya. 0737 Oke. 0073154. Oke, saya ulang ya. Jadi ada yang mau membeli bukunya, kemudian juga ada yang mau join acara, kemudian ada yang mau mensupport IC3, kemudian juga ada yang mau merefer kenalan-kenalan kita untuk layanan konseling terminal illness ataupun layanan konseling kedukaan. Bisa menghubungi 0857 3154 7274. Dan untuk para wanita yang rindu mengikuti pemuritan Virtuous Women, bisa follow Instagram virtuouswomen_id ataupun di Instagram saya di linknya, di situ ada link untuk pendaftaran. Dan di kelas tersebut terbuka dimulai 18 April, kemudian selama 10 kali pertemuan. Terima kasih loh untuk Ibu Erika, terima kasih untuk rekan-rekan yang join pada malam hari ini. Mungkin dari Bu Erika ada closing statement bagi kita semuanya yang bergabung pada malam hari ini. Baik, closing statement saya untuk para pejuang penderita kanker ya. Statement gini, bukan orang sehat yang menguatkan kita, para penderita kanker, tapi justru kita mengalami kanker dan berjumpa dengan Tuhan, kita bisa menguatkan hati sesama kita dan kita berdampak kembali. Sebab kanker itu adalah sebuah hak privilege dari Tuhan. Wow, kanker adalah sebuah hak istimewa dari Tuhan. Terima kasih banyak loh Bu Erika yang sudah menjadi narasumber dan berbagi hal yang penting dan benar-benar sangat membantu kita semuanya. Dan saya juga mau menutup mengajak rekan-rekan yang join hari ini, marilah terus menjadi pribadi yang tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh. Marilah kita terus berdampak dan berkontribusi bagi orang-orang yang membutuhkan. Sekali lagi, terima kasih semuanya dan jangan sampai ketinggalan. Kita akan bertemu kembali membahas mengenai single parents, bagaimana menjalani kehidupan sebagai single parents di tanggal 27 April di jam yang sama. Sekali lagi, terima kasih dan selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya. Bye.